ingin karya kita itu langsung besar dan karya itu cepat berkembang. Tetapi ketika kita tidak melihat hasilnya secara langsung, tidak melihat perubahan yang besar, dan kadang-kadang di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin mengagung-agungkan pengakuan orang. Ya, kalau di media sosial kita itu selalu menginginkan like dari orang. Kalau kita posting sesuatu, kita menanti-nantikan siapa ya yang mulai merespon, siapa yang mulai nge-like dan sebagainya. Dan jikalau kita itu YouTuber ataupun influencer, kita akan sangat ditentukan keberhasilan atau kegagalan itu dengan berapa banyak kita followernya, seberapa viral konten-konten kita. Tetapi ketika kita itu tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain, hasil itu tidak terlihat langsung, perubahan besar itu tidak terjadi, maka kita merasa tidak berarti. Nah, sekarang kita coba melihat di dalam hidup kita, ya. Kita lihat hidup kita lihat sejarah kita lihat di dalam hati kita lihat di dalam rumah tangga kita, di dalam karya kita, di dalam pekerjaan kita. Dalam hal apa sih kita itu merasa diri kita kecil? Ayo coba sekarang kita lihat. Yang kecil di dalam diri kita itu apa, ya? Coba kita lihat apa yang kecil di dalam diri kita dan kita merasa itu tidak berarti apa, ya. Coba pikirkan, ya, ingat dulu hal yang kecil ini sampai akhir khotbah, ya. Tetapi sekarang sudah pikirkan, apa sih yang saudara rasa tidak berarti, ya, yang tidak berarti, yang tidak bernilai di dalam kehidupan saudara. Jadi dalam hal apa itu? Saudara, ketika kita berkarya, bekerja, ataupun ketika kita melayani, bagi yang melayani, kita berbicara tentang pelayanan. Bagi yang mungkin belum memiliki hati untuk melayani, saya masih pokoknya mau memikirkan diri saya sendiri, kenyamanan saya sendiri, paling enggak kita akan pernah bekerja, ya. Jadi bagaimana kalau kita itu sudah setia bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi justru tidak dipandang. Yang dipandang itu orang yang sebetulnya tidak bekerja sungguh-sungguh, tapi karena dia itu nampang terus, maka dia itu dipandang. Pernah nggak kita itu melihat ada orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh di balik layar, dan dia itu bekerja di bawah kolong, beserta dengan tikus dan kecoa, modelnya itu kucel, tetapi dia mengerjakan semuanya itu dengan setia, tetapi tidak dikenal. Sedangkan ada orang-orang yang dia sebetulnya nggak kerja apa-apa, kemampuannya juga tidak seberapa gitu ya. Tetapi karena dia itu pintar ngomong dan dia itu disorot lampu panggung terus, dan dia dianggap sebagai orang hebat, menjadi orang yang terkenal. Bagaimana perasaan kita ketika kita itu taat kepada panggilan, tetapi justru tidak dikenal? Bagaimana ketika kita itu melayani, ketika kita itu sudah bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, namun justru mengalami penolakan? Yang tukang nampang, tukang mejeng itu dielulukan sebagai orang hebat, sebagai pahlawan, terkenal di mana-mana, dapat fasilitas ini, fasilitas itu, sedangkan yang kerja sungguh-sungguh nggak dapat apa-apa, gitu ya. Jadi ketika hidup ini terasa kecil, terasa lemah, terasa tidak berarti, kadang-kadang kita itu kecewa melihat hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita, dan kita merasa kita tidak berbuah, kita tidak berhasil. Dan kadang-kadang kita juga bertanya, bagaimana saya bisa percaya bahwa ketika saya mengerjakan pekerjaan Allah yang kecil ini, betul-betul Allah itu bekerja? Kok nggak kelihatan hasilnya? Atau hasilnya itu mengecewakan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau memang betul Allah itu bekerja, mengapa hasilnya itu seperti ini? Bukankah Allah dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud, menyembah, wah agung begitu. Tetapi kenapa yang aku kerjakan nampak tidak berarti? Saudara, pada hari ini kita akan belajar dari Lukas yang ke-13
Ayat 18 hingga ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Lalu kata Yesus, seumpama apakah kerajaan Allah dan dengan apakah aku mengumpamakannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, kita akan melihat bahwa karya Allah itu mungkin tidak terlihat, tapi pasti tak terhentikan. Kita percaya bahwa ada sesuatu yang tidak berarti, sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi sesuatu yang tidak berarti dan tidak terlihat itu ternyata memiliki suatu kuasa yang tidak terduga dan tidak terhentikan. Pertanyaannya, bagaimana kita melihatnya? Bagaimana kita bisa menilainya? Saudara, perumpamaan ini dimulai dengan sesuatu yang tidak mengesankan. Seumpama biji sesawi diambil dan ditaburkan orang. Saudara, biji sesawi itu di zaman Yesus Kristus hidup, itu dianggap biji yang paling kecil pada zaman itu. Kecil sekali. Diambil sama tangan gini nggak bisa. Karena apa? Merucut. Mengapa merucut? Karena dia terlalu kecil. Sekarang kita coba bayangkan biji yang kecil itu. Lalu kita baca lagi perumpamaan ini. Apakah seorang penabur itu mengambil satu skop biji sesawi? Yang mungkin isinya jutaan. Satu skopnya itu. Tetapi tidak. Seseorang itu mengambil satu biji sesawi. Nah, kalau diambil begini aja merucut. Bagaimana cara ngambilnya? Kita tahu kan ya. Kira-kira cara mengambilnya ditempel, diangkat, lalu disentil. Kecil nggak? Kecil. Kalau pakai bahasa Surabaya jadul, sipil gitu katanya. Sipil. Tahu saudara sipil? Nggak tahu ya? Pak Jo mungkin tahu ya. Satu zaman saya sama saya soalnya Pak. Anak zaman sekarang nggak tahu apa itu sipil. Kecil sekali gitu. Sipil ya. Sipil kecil gitu. Nah, kerajaan Allah itu diambil oleh seseorang karena terlalu kecil di satu ladang. Dan hilang, gak kelihatan saudara. Jadi kerajaan Allah itu dimulai dengan awal yang tidak spektakuler. Dan begitu disentil, besok tumbuh jadi pohon gak? Jadi sayuran yang besar gak? Enggak. Butuh waktu yang lama, yang kemudian baru kelihatan tunas, baru kelihatan sesuatu yang bertumbuh perlahan-lahan. Saudara, perlu waktu dan perlu kesabaran untuk mewujudkan karya Allah tersebut. Allah itu bekerja melalui hal yang terlihat kecil dan remeh. Allah mengerjakan karya agungnya melalui tindakan yang sederhana. Waktu kita merayakan Natal, tentunya kita mengenal satu tokoh ya yang punya peranan sentral dan penting dalam peristiwa Natal, tetapi orang itu adalah seorang tokoh yang sederhana. Siapa itu? Yusuf suami Maria. Siapakah Yusuf suami Maria? Seorang bangsawan, saudara. Karena dia adalah keturunan Daud. Tetapi apakah dia bangsawan yang megah, bangsawan yang kalau dia itu pesta, dia bisa melakukan pesta besar-besaran? Tidak. Dia seorang bangsawan yang melarat dan tidak terpandang, tidak dihormati, tidak dihargai. Waktu dia pulang ke kampung halamannya di Bethlehem, bahkan ketika istrinya itu mengandung, maka dia tidak menemukan tempat untuk menginap. Dia adalah bangsawan yang melarat. Dan di dalam pekerjaannya dia juga adalah seorang tukang kayu yang sederhana.
Sehingga ketika Yesus itu mulai muncul ke permukaan, maka orang-orang itu bertanya, loh ini kan anaknya Yusuf gitu. Anaknya Yusuf kok kita mau percaya dia itu adalah Sang Kristus, Sang Mesias yang diurapi itu. Ini anaknya Yusuf, ini anaknya Yusuf. Saudara, dan kalau kita lihat karya yang dilakukan oleh Yusuf, Yusuf itu tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yusuf itu tidak berkhotbah, Yusuf itu tidak bernubuat, Yusuf itu tidak masuk ke bait Allah ya. Tidak, bahkan ke sinagoge dia mengajar juga tidak, saudara. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Yusuf tidak seperti para superhero, dia tidak seperti Superman, dia tidak seperti Batman, dia tidak seperti Spiderman, dia tidak seperti Iron Man, saudara. Dia lemah, dia tidak berdaya, dia seakan-akan tidak bisa apa-apa. Dan pekerjaannya dia, pelayanannya apa? Hanya sebagai seorang papa. Seorang papa yang melindungi anaknya, seorang papa yang melarikan anaknya ketika anaknya itu dikejar-kejar. Dan setelah itu perannya selesai. Hanya peran sebagai seorang papa. Tetapi Yusuf di dalam segala kesederhanaannya, yang mungkin dia tidak sadar pada waktu dia hidup, ngapain aku seperti ini. Tetapi Yusuf memerankan kerajaan Allah yang besar. Mari kita lihat ke-12 murid Tuhan Yesus. Mereka bukanlah orang-orang yang terkenal, mereka bukanlah orang-orang yang berpengaruh. Ini bukan Aristoteles, Sokrates, Plato, Aristoteles, bukan, saudara. Ini adalah 12 murid, 12 sebagian besar dari mereka adalah nelayan yang tidak terpandang. Dunia ketika melihat 12 orang ini adalah 12 orang biasa. Tetapi Allah melihat benih kerajaannya melalui ke-12 murid yang kecil ini. Saudara, jikalau kita memiliki Alkitab pada hari ini ya, kok bisa kita itu memiliki Alkitab yang sudah ribuan tahun dan tetap terpelihara sehingga ada di tangan kita? Mungkin Alkitab saudara sudah bukan bentuk tercetak seperti ini, sekarang sudah ganti bentuknya di dalam handphone. Tapi apapun juga Alkitab itu ada di tangan saudara. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena dari gereja mula-mula itu ya, kita bisa lihat di biara-biara ada orang-orang yang tak terhitung jumlahnya. Yang kerjaannya apa? Kerjaannya nyalin satu persatu. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dan itu terus terjadi. Sampai nanti di era reformasi mulai dikenal adanya percetakan, maka biara-biara mulai tidak lagi menyalin satu persatu ayat Alkitab itu. Tetapi kemudian mulai digantikan fungsinya di era reformasi adalah menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain. Menerjemahkan ke dalam bahasa-bahasa ibu, dari suku ke suku. Dan itu memakan banyak sekali waktu, banyak sekali orang yang tidak pernah dikenal. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa Allah bekerja melalui hal yang kecil dan remeh, dan tindakan-tindakan yang dinilai sederhana. Tetapi melalui hal yang kecil tidak terlihat ini, Tuhan itu sedang mengerjakan satu karya yang tidak terduga dan tidak terhentikan. Kita bisa membaca itu di dalam Lukas 13 ayat yang ke-19. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung itu, burung-burung di udara, bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, biji sesawi itu bertumbuh ya menjadi sayuran yang tinggi besar ya. Tetapi di sini yang Tuhan Yesus buat gambarannya bukan cuma bertumbuh menjadi sayuran yang tinggi besar. Tetapi sayuran itu berubah menjadi apa? Menjadi satu pohon. Dan pohon itu menjadi satu tempat perlindungan dari berbagai burung di udara. Jadi sesuatu yang nampak kecil dan tidak berarti itu menjadi sesuatu yang besar dan menjadi satu tempat perlindungan. Menjadi satu tempat berkumpul dari suku-suku, dari bangsa-bangsa, dari seluruh muka penjuru bumi. Burung yang berterbangan, burung yang bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu benua ke benua yang lain. Itu bersarang, bertengger, berlindung di tempat
pohon itu. Jadi ada dimensi inklusif dan misioner dari kerajaan Allah itu. Dan kita melihat bahwa yang namanya pertumbuhan, ya, yang namanya pertumbuhan merupakan satu pertumbuhan yang tak terduga dan tak terbayangkan, menjadi tempat perlindungan yang inklusif dan misioner. Dan pertumbuhan yang seperti ini, siapa yang berinisiatif? Yang berinisiatif untuk menumbuhkan biji yang kecil itu adalah Tuhan. Dan hasil pertumbuhan ini bukan hasil pertumbuhan dari manusia, bukan hasil pencapaian manusia. Ketika berbicara tentang pelayanan, ketika berbicara tentang gereja, jangan kita berpikir bahwa kemajuan gereja itu karena hasil-hasil pencapaian kita. Allah itu memberikan pertumbuhan yang sejati sebagai inisiatif dari Allah. Tetapi kita seringkali menggantikannya dan berpikir bahwa itu adalah usaha-usaha pencapaian kita. Jikalau Allah tidak memberikan pertumbuhan, maka pertumbuhan yang kita buat adalah pertumbuhan yang palsu. Imitasi, bisa nggak? Bisa. Kita bisa nggak membuat pohon yang besar dan berbuah lebat? Bisa. Hampir setiap tahun kita melakukannya. Pohon Natal yang besar, buahnya bagus-bagus, tapi itu palsu. Tetapi inisiatif dari Allah dikerjakan melalui biji yang kecil, melalui proses yang panjang, melalui waktu yang tidak singkat. Tetapi itu merupakan satu pekerjaan yang merupakan satu inisiatif dari Allah, bukan hasil pencapaian manusia, bagian dari karya agung Allah itu sendiri. Problemnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali tidak bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang kecil. Karena apa? Karena mata kita itu silau. Mata kita itu silau. Mata kita itu silau dengan distorsi dari dunia ini. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sekarang kita itu melihat dan bagaimana sekarang kita itu menilai. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini bukan ketika prestasinya itu makin naik. Orang itu semakin bertepuk tangan untuk Yesus. Orang itu semakin memberikan pengakuan kepada Yesus. Orang itu semakin mengeluh-elukan Yesus. Tidak. Dalam rangkaian Injil Lukas kita melihat bahwa Yesus ketika memberitakan kerajaan Allah, pertama-tama itu disambut dengan baik. Tetapi setelah Yesus itu memberitakan kerajaan Allah yang berbeda dengan ekspektasi manusia, ekspektasi pendengarnya, ketika Yesus itu mulai menunjukkan belas kasihan lebih daripada hukum legalisme yang diterapkan pada waktu itu, maka pamornya itu terus menurun. Dan ketika pamornya itu terus menurun menuju kayu salib, Yesus memberikan perumpamaan ini. Harapan orang-orang Yahudi atas kerajaan Allah adalah datangnya Sang Mesias dengan kuasa politik dan militer yang besar. Pada waktu itu Israel dijajah berkali-kali, ya, dan yang terakhir menjajah adalah kerajaan Yunani, dan setelah itu kekaisaran Romawi. Kerajaan Yunani kita mungkin mengenal seorang raja yang besar, Alexander Agung, dan di kerajaan Romawi kita mengenal adanya Kaisar Agustus Octavianus. Saudara, ketika orang-orang Yahudi mengharapkan pembebasan dari Yunani dan Romawi, maka mengharapkan kedatangan Sang Mesias yang lebih besar dari Alexander Agung, lebih besar daripada Kaisar Agustus. Dan ketika melihat Yesus, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Orang-orang Yahudi pada waktu itu mengharapkan segera terjadi perubahan besar pada zaman mereka. Dan mereka tidak bisa mengharapkan pemimpin yang seperti Yesus ini. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, Yesus mengajar umat Allah bagaimana melihat. Bagaimana melihat. Jadi ini membingkai ulang persepsi kita.
Pertobatan bukan cuma dulu ngerokok, sekarang tidak ngerokok. Dulu mabuk, sekarang tidak mabuk. Dulu judi, sekarang tidak judi. Dulu suka selingkuh, sekarang selingkuhnya jarang-jarang. Bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Yesus itu mengajar kita juga mengalami pertobatan, cara kita memandang, cara kita menilai. Seringkali kita sudah bertobat, dulu merokok, sekarang tidak merokok, dulu mabuk, sekarang tidak mabuk, dulu selingkuh, sekarang selingkuhnya jarang-jarang. Tetapi pertobatan nilai kita itu tidak terjadi. Pertobatan nilai itu perlu terjadi. Jadi bagaimana kita menilai dan melihat kerajaan Allah ini? Di dalam Lukas 13 ayat yang ke-18. Yesus itu mengulang dua hal yang sama berulang-ulang. Ya, kalau saya khotbah, saya ulangin lagi, saudara mungkin bosan. Tetapi Tuhan Yesus juga melakukan strategi yang sama, mengulang dua kalimat di saat yang bersamaan. Tujuannya apa? Supaya pendengarnya itu slow down dan kemudian memiliki kesempatan untuk berpikir lagi dan berpikir lagi. Apa perkataan Yesus di sini? Seumpama apakah hal kerajaan Allah, ya, diulangi lagi, dengan apakah aku mengumpamakannya? Coba ayo kita belajar cara melihatnya. Ketika karya Tuhan dalam hidup kita terlihat sangat kecil dan mengecewakan, seperti pelayanan Yesus pada waktu itu. Murid-murid melihat pamor Yesus makin turun, makin turun, makin turun. Yesus semakin ditinggalkan orang, semakin ditinggalkan orang, semakin ditinggalkan orang. Yesus sedang kehilangan masa. Ketika Allah itu bekerja melalui hal remeh yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, bagaimana kita melihatnya? Mungkin Elion tidak sejaya dulu, apakah Allah itu masih bekerja di tengah-tengah Elion yang terus merosot dan tidak sejaya dulu? Bagaimana cara kita melihat hal ini? Saudara, kita bisa melihat itu dengan kacamata yang pecah, kacamata yang retak. Kacamata kita itu seringkali retak karena kita terdistorsi dengan cara pandang dunia. Dalam cara pandang dunia yang kecil, itu kita anggap berhasil atau tidak berhasil? Kita anggap tidak berhasil, tidak efektif. Karena itu dia kecil itu gagal. Sedangkan sesuatu yang lambat, yaitu tidak efektif dan juga tidak relevan, makanya dia tidak laku. Sesuatu yang relevan adalah sesuatu yang laku dijual. Jadi kalau tidak laku dijual, itu tidak relevan, itu lambat. Kita perlu ganti dengan cara-cara yang relevan dan cepat. Menanam pohon sama pasang pohon cemara lebih efektif mana? Kalau saudara mau pasang pohon cemara, tanam dulu sama langsung pakai pohon cemara plastik, lebih gampang mana? Lebih gampang pakai pohon plastik, cepat, efektif. Bagaimana kita melihat? Kita seringkali melihat dengan distorsi cara pandang dunia ini. Dan kita ketika tidak melihat hasil sesuai dengan yang kita harapkan, kita merasa kecewa, kita merasa percuma. Di dalam keretakan, kerusakan cara pandang kita perlu mengingat bahwa Kristus menyediakan satu kelepasan bagi kita, pembebasan dan penebusan dari kita, sehingga kita bisa melihat dengan kacamata yang dipulihkan. Jikalau di situ gambarnya masih retak karena itu belum diganti. Jadi di dalam imajinasi saudara coba dilihat itu tidak retak lagi, begitu ya. Saudara, kita melihat bahwa kita bisa melihat dengan kacamata yang dipulihkan. Dan karya pemulihan Allah kita perlu ingat dikerjakan dengan cara-cara yang heboh, besar, dahsyat, tidak. Karya pemulihan Allah bekerja melalui hal yang terlihat remeh. Kristus sendiri di dalam Yohanes 12 ayat 24 itu bercerita tentang dirinya sebagai biji yang jatuh ke tanah. Seperti biji kecil yang jatuh ke tanah. Dan kemudian
kelihatan seperti mati, hilang, ditelan zaman. Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus mati. Apakah dia raja segala raja, hidup di dalam segala kemuliaannya, di dalam segala tepuk tangan orang dan penerimaan orang atasnya? Tidak. Yesus lahir, hidup, dan mati di dalam kehinaan, di dalam penolakan, di dalam penderitaan, bahkan sampai di atas kayu salib. Allah itu menyediakan jalan keselamatan melalui apa? Salib. Salib itu apa? Lambang kehinaan. Kalau beberapa ratus tahun yang lalu itu seperti kursi listrik, saudara. Kursi listrik, salib, ya. Apakah itu lambang kemenangan? Sama sekali bukan. Salib bagi dunia adalah kegagalan, tapi salib bagi Allah adalah kemuliaan. Salib Yesus Kristus adalah satu lensa bagi kita untuk memandang dunia ini, untuk memandang hidup kita. Kita mungkin berkata, Pak, itu bagi orang-orang yang pelayanan, bagi kami itu ngurusin anak aja susah, ngajarin anak les saja susah, gitu kan ya. Kemudian menanggung beban ekonomi aja susah. Sekarang saya disuruh memandang lagi dengan lensa salib Yesus Kristus. Ya saya mungkin nggak bisa, Pak. Saya itu nggak punya iman yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin belum masuk ke dalam pertumbuhan-pertumbuhan rohani yang siap memanggil kita untuk bertumbuh lebih. Kita masih self-center, tetapi setidaknya di dalam iman kita masih memiliki iman. Sekalipun iman itu kecil, tetapi kita perlu belajar mempercayakan iman kita yang kecil itu kepada Tuhan. Dan kita minta supaya iman kita yang kecil itu kita lihat dengan kacamata yang dipulihkan. Sehingga kita boleh mempercayakan iman kita yang kecil itu juga kepada Tuhan. Dan dengan kacamata yang dipulihkan, kita perlu mengingat bahwa kita jangan anggap enteng pekerjaan Tuhan yang terlihat kecil. Kita jangan merasa putus asa jika hasilnya terlihat tidak bernilai. Kita jangan merasa minder ketika pelayanan Elion itu tidak terlihat, tidak ada yang kenal, tidak ada yang tahu. Dan ketika hidup kita itu belum utuh, ketika hidup kita itu masih tertatih-tatih, ketika iman kita itu masih jatuh bangun, ketika perjalanan iman kita itu masih kadang berhasil, kadang gagal lagi, kadang ngeliang lagi, begitu ya. Bukanlah tanda Allah tidak bekerja, bukanlah tanda bahwa Allah tidak memberkati. Dan ketika kita merasa tidak berhasil, itu bukanlah alasan bagi kita untuk menyerah. Kehancuran kita adalah satu konteks pemulihan Allah. Konteks berita kerajaan Allah diberitakan kepada Israel, bukan di tengah-tengah zaman keemasan Salomo. Tetapi ketika mereka itu bertubi-tubi dari satu kerajaan kepada kerajaan yang lain, terakhir oleh kerajaan Yunani dan juga Romawi, kekaisaran Romawi, mereka ditindas, mereka lemah, mereka tidak berdaya. Tetapi justru di tengah-tengah kehancuran itu, konteks pemulihan Allah itu terjadi. Justru di tengah-tengah konteks bangsa Israel itu melarat, maka berita tentang berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah itu diberitakan. Kehancuran kita, kerusakan kita, kesadaran bahwa kita insignifikan, kita kecil, kita sipil adalah konteks pemulihan dari Allah. Dan pemulihan itu dimulai dengan apa? Pemulihan cara kita melihat, pemulihan cara kita memandang, pemulihan cara kita berpikir. Kita harus masuk ke dalam proses pertobatan cara berpikir, cara memandang, cara menilai. Kita perlu belajar. Setelah kacamata kita itu dipulihkan, kita perlu melihat dengan kacamata syukur. Dan di dalam kacamata syukur kita menyadari bahwa pemulihan yang sejati seringkali tidak terjadi dramatis dan cepat. Pemulihan yang cepat, karya yang cepat,
seringkali itu imitasi. Seperti pohon Natal. Besar, tinggi, lebat. Buahnya lebih bagus daripada buah-buah yang lain. Tetapi itu imitasi. Pemulihan yang sejati seringkali tidak dramatis, tidak cepat. Kesembuhan dari luka-luka seringkali lambat dan tidak segera terlihat. Trauma-trauma kita, kerusakan-kerusakan di dalam kehidupan kita, itu tidak dengan segera itu berubah. Kita bertumbuh melalui ketekunan yang bertahun-tahun. Kesetiaan di dalam hal-hal kecil, Lukas 16 ayat yang ke-10, merupakan tindakan iman. Kesetiaan dalam hal-hal kecil merupakan bentuk partisipasi dalam karya Allah yang tak terhentikan. Dan karenanya kita dipanggil untuk terus mengerjakannya dengan setia. Saudara, di dalam abad pertengahan, ya, itu ada seorang teolog, ya, seorang pengajar teologi, seorang tokoh gereja yang besar, dan seorang teolog ini adalah merupakan satu mata rantai dari teologi reform. Kalau saudara mengenal teologi reform, maka teologi reform itu ada mata rantainya. Reform itu tidak muncul begitu saja, Calvin itu tidak memiliki teologi begitu saja, tetapi teologi Calvin merupakan rangkaian tradisi teologi yang sudah ada. Yang dimulai dari Agustinus, kemudian di abad pertengahan itu ada Hughes of St. Victor, dan juga ada Bonaventura, dan baru kemudian ada reformasi, ada Martin Luther, John Calvin, dan kawan-kawan. Nah, ada seorang tokoh yang tadi saya sebutkan, Bonaventura. Ya, Bonaventura itu suatu saat ketika dia mau diangkat menjadi bishop, ditunggu-tunggu di ruang chapel, di katedral itu, dianya nggak muncul, saudara. Dan kemudian disuruh orang cari dia. Di mana sih Bonaventura itu kok nggak muncul-muncul? Dia mau diangkat sebagai bishop. Ternyata dia sedang menyelesaikan tugasnya mencuci piring. Dan kemudian waktu dia dipanggil, dia tetap nggak mau. Dia bilang ini adalah tugas yang dipercayakan kepada saya, dipercayakan oleh Tuhan, maka saya akan tetap mengerjakan tugas saya mencuci piring. Sampai akhirnya prosesi untuk melantik bishop itu pindah dari chapel ke dapur. Dan waktu mereka datang semua ke dapur mau melantik bishop yang baru ini, maka dia bilang, tunggu dulu, taruh jubahnya, taruh topinya, gantung di pohon. Saya mau menyelesaikan cuci piring ini. Karena mencuci piring ini merupakan tugas yang sudah dipercayakan oleh Tuhan kepadaku, dan aku harus menyelesaikannya. Setelah aku menyelesaikannya, baru kamu lantik aku menjadi bishop. Saudara, kita mungkin berpikir, Pak, saya itu bukan siapa-siapa, gitu kan ya. Kita itu bukan siapa-siapa. Tetapi di dalam konteks hidup kita yang sederhana, yang kecil, sebagai konteks kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, seperti Yusuf, kita dikaruniai keluarga. Kalau kita dikaruniai waktu hidup bersama anak-anak, bersama cucu-cucu kita, dan pergunakanlah waktu-waktu itu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Karena itu pun merupakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang mulia. Seperti bagi Bonaventura, mencuci piring itu merupakan satu pekerjaan Allah yang sama mulianya dengan dilantik menjadi seorang bishop. Saudara, kita perlu melakukan dengan setia, menabur benih itu tanpa menuntut hasil yang cepat. Ketika kita berbicara nanti di ladang misi apapun itu, misi mensejahterakan masyarakat dan sebagainya, kita menyadari bahwa itu bukan sesuatu yang mudah. Saudara, kita mungkin tergoda untuk menjadi influencer daripada kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan misi. Kita itu di bawah kolong bersama tikus dan kecoa, dan kita tidak ada yang menyorot kita, tidak ada yang terkenal, dan kemudian kita bahkan merasa apa yang kita lakukan itu tidak berhasil. Dibanding dengan menjadi influencer, tinggal kita itu membuat konten-konten, bukan modal pengetahuan, bukan modal juga pengabdian. Yang dibutuhkan itu cuma pinter ngomong, pinter ngoceh.
di depan kamera. Maka kita bisa menjadi pembicara-pembicara yang terkenal, kita itu dihormati di mana-mana, kita dianggap berkualitas, kita itu dipercaya, sedangkan yang bekerja di bawah kolong bersama tikus dan kecoa itu tidak dikenal, tidak dipercaya, tidak dihormati. Kalau saudara mau mengundang pembicara, kira-kira pembicara yang disorot lampu atau pembicara yang di bawah kolong? Yang mana yang sudah undang? Yang disorot lampu itu pinter ngomong, menyenangkan, terkenal gitu, dan saudara itu percaya. Yang di bawah kolong, siapa ya iki ya? Tidak mengenalnya, saudara. Kita perlu memiliki pertobatan cara pandang. Saudara, lakukan pekerjaan kita itu dengan setia. Pelayanan-pelayanan yang terlihat kecil, menjadi guru sekolah minggu, di dalam paduan suara, di dalam pekerjaan-pekerjaan kecil yang kita lakukan di dalam pelayanan ini, bahkan yang tidak terlihat di depan panggung. Tidak ada yang tidak nampang, tidak kelihatan. Jikalau kita sering berkhotbah, jikalau kita sering MC, kita akan kelihatan, kita sering main musik. Tetapi bagaimana dengan misalnya DCT, kopi, dan sebagainya yang mungkin tidak dilihat oleh orang. Tapi kita perlu tetap mengerjakan semuanya itu dengan setia. Kita perlu tetap melakukan dengan setia, menabur benih itu tanpa menuntut hasil yang cepat. Kita seperti anak yang baru belajar membaca, kita bisa membaca, itu perlu proses panjang dan melelahkan. Tetapi proses panjang dan melelahkan ini merupakan sesuatu yang berarti. Saudara, kita dipanggil untuk berjalan dengan iman, belajar percaya kepada karya Allah, melalui hal yang terlihat remeh, yang dipercayakan kepada kita. Kita perlu meminta kacamata iman untuk melihat karya Allah melalui hidup kita yang sederhana. Saudara, mari kita kembali kepada pertanyaan pertama, di mana saya mengajak, apa sih yang saudara rasa tidak berhasil dalam hidup saudara? Saudara rasa kecil, saudara rasa gagal, saudara rasa retak, rusak, memalukan di dalam hidup saudara. Pertanyaannya adalah, apakah saudara bersedia menjadikan kerusakan, kehancuran, sesuatu yang kecil, sesuatu yang saudara rasa tidak berharga, itu menjadi satu konteks di mana Tuhan bekerja di dalam hidup saudara, memulihkan saudara, memulihkan keluarga saudara, memulihkan pekerjaan saudara. Pekerjaan saudara mungkin selama ini hanya untuk cari cuan. Tetapi saudara mengingat bahwa pekerjaan saudara bukan hanya cari cuan. Pekerjaan saudara adalah bagian dari kerajaan Allah. Allah itu mengerjakan karyanya melalui pekerjaan saudara. Kerjakan dengan integritas, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan kemurah hatian, kerjakan dengan kesetiaan, kerjakan dengan pertobatan. Maka sekalipun itu merupakan sesuatu yang kecil, cuannya jadi kurang Pak kalau aku menjadi jujur, cuannya jadi kurang Pak kalau saya itu berpelas kasihan, cuannya tidak menjadi kurang Pak jika saya tidak menekan dan menindas orang. Tetapi ketika cuan kita itu kurang dari dunia ini, kita mendapat cuan yang lebih dari Allah. Karena kita sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah bagi kita sebelumnya. Apakah kita itu bersedia mempercayakan apa yang kita rasa kecil? Kita mungkin berkata, Pak, saya itu tidak memiliki iman yang besar. Iman saya itu belum bertumbuh, Pak. Saya itu masih duniawi. Kok saya suruh mikul salib, saya suruh melihat dengan kacamata iman. Saudara, kita mungkin memiliki iman yang kecil. Tetapi kita perlu mengingat di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu berkata bahwa iman yang kecil seperti biji sawi, itu memiliki potensi untuk memindahkan gunung. Alkitab tidak mengajarkan bahwa iman yang besar yang memindahkan gunung, tetapi justru iman yang kecil itu yang memiliki potensi untuk memindahkan gunung. Ketika kita berkata, saya belum bisa memberikan apa-apa Pak, hati untuk Kristus saja saya belum punya Pak, kerinduan untuk membaca Alkitab saja saya belum punya Pak. Tetapi jikalau kita masih memiliki iman, kita perlu mengingat
Ada satu lagu ya, lagu kuno, ya, klasik yang tetap kita nyanyikan. Lagu itu refnya adalah salibnya, salibnya, selama mulia. Itu ya, di salah satu baitnya itu kan berbunyi gini. Imanku yang terkecil, Tuhan tak tinggalkan. Saudara, mari kita bawa iman kita yang kecil. Mari kita bawa hidup pernikahan kita yang mungkin kita rasa tidak bahagia. Kita mungkin merasa terjebak menikah dengan orang yang salah. Kita mungkin merasa bisnisku juga merupakan sesuatu yang amburadul, nggak karu-karuan. Biarlah di tengah-tengah konteks yang retak itu Tuhan memulihkan kita. Dengan iman yang kecil, kita minta Tuhan itu pulihkan. Dan mari kita setia mengerjakan karya pemulihan itu. Dengan ucapan syukur kita, dengan setia. Bagi kita yang bergerak di ladang pelayanan, jangan kita kecewa melihat hasil yang kecil, yang seakan-akan tidak berarti, karena Tuhan bekerja. Kerajaan Allah, karya Allah yang agung, sekalipun itu tidak terlihat, namun itu tidak terhentikan. Amin. Mari kita berdoa. Pada pagi hari ini,